Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penguji dan pembimbing, Prof. Iva, Prof. Yusuf, Dr. Alamsyah, Dr. Kuslan Dewi, bahwa pada pagi ini Saudara Yuni akan menyampaikan hasil riset dengan Saudara Yuni, bahwa Yanti, Saudara yang pertama menyampaikan hasil riset, yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, masukan, saran dari para penguji dan pembimbing, dan yang terakhir adalah menyampaikan hasil ujian tesis ini dengan bentuk yudisium, karena Saudara hari ini merupakan tahap akhir di masa pendidikan S2 kebidanan. Pada Saudara Yuni, silakan menyampaikan hasil risetnya dengan waktu 20 menit dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Mohon izin untuk share screen. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada segenap tim penguji, Dr. Hadi Susiarno, Dr. SPOGK MKes MHkes, Dr. Muhammad Alamsyah, Dr. SPOGK KIC MKes, Prof. Dr. Iva Baniarsih Akbar, Dr. IF, Prof. Dr. Yusuf SFND, Dr. SPOGK, Dr. Kuswan Dewi Mutiara, Dr. MSI MSc MH. Analisis rendahnya rujukan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi SISRU di RSUD Cilacap tahun 2022. Latar belakang, berbagai permasalahan rujukan seperti penolakan pasien, ruang perawatan penuh, tidak adanya informasi rumah sakit penerima pasien rujukan, tidak adanya informasi kondisi pasien rujukan di rumah sakit penerima, dan lambatnya penanganan awal di IGD menjadi latar belakang dibuatnya aplikasi SISRUT. SISRUT adalah teknologi berbasis internet yang menghubungkan data pasien dari layanan lebih rendah ke layanan yang lebih tinggi atau sederajat, vertikal maupun horizontal untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan. Surat edaran penggunaan SISRUT secara nasional yaitu sejak 2016 yang dikeluarkan oleh Ditjen Yankes tentang implementasi SISRUT. Kemudian tahun 2017 tentang membangun sistem rujukan melalui SISRUT Kemenkes, kemudian tahun 2018 tentang permohonan penggunaan SISRUT secara nasional. Namun, 6 tahun lebih SISRUT sudah diimplementasikan, penggunaan SISRUT masih belum optimal. SISRUT RSUD Cilacap dimulai sekitar tahun 2019 didapatkan kasus rujukan SISRUT masih rendah, sehingga rujukan kurang efektif dan efisien. Hal ini tidak sesuai dengan visi RSUD Cilacap, yaitu menjadi rumah sakit rujukan pilihan masyarakat. Dari hasil studi pendahuluan, rujukan masuk total 7.827 kasus, dan yang menggunakan SISRUT hanya 36 kasus atau 0,46%. Kemudian untuk kasus maternal neonatal, rujukan masuk sejumlah 29 kasus dan belum ada satupun yang menggunakan SISRUT. Untuk Fasyankes perujuk, mayoritas masih menggunakan rujukan konvensional dengan telepon langsung ke IGD RSUD Cilacap dan belum menggunakan SISRUT. Penggunaan SISRUT RSUD di Cilacap digunakan saat akan melakukan rujukan keluar ke Fasyankes tujuan rujukan yang mewajibkan menggunakan SISRUT. Rumusan masalah: 1. Apakah ada hubungan antara rendahnya penggunaan SISRUT dari Fasyankes perujuk dengan penggunaan SISRUT RSUD Cilacap pada alur rujukan masuk? 2. Apakah ada hubungan antara Fasyankes tujuan rujukan dengan penggunaan SISRUT RSUD Cilacap pada alur rujukan keluar? Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis hubungan antara rendahnya penggunaan SISRUT dari Fasyankes perujuk dengan penggunaan SISRUT RSUD Cilacap pada alur rujukan masuk. 2. Untuk menganalisis hubungan antara Fasyankes tujuan rujukan dengan penggunaan SISRUT RSUD Cilacap pada alur rujukan keluar. Kegunaan penelitian: aspek teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian lebih luas terkait sistem rujukan dan SISRUT. Aspek praktis, bagi RSUD Cilacap, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan manajemen pengelolaan SISRUT. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi penggunaan SISRUT dari Fasyankes di Kabupaten Cilacap. Bagi Fasyankes, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan manajemen proses rujukan melalui SISRUT. Kerangka pemikiran, Permenkes RI nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan, kemudian surat edaran Ditjen Yankes tahun 2016 tentang implementasi SISRUT, dan tahun 2018 tentang permohonan penggunaan SISRUT menjadi dasar penggunaan SISRUT di seluruh Indonesia, termasuk juga penggunaan SISRUT di RSUD Cilacap.
User pengguna Sisrut antara lain rumah sakit, PSC, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri tenaga kesehatan. User Sisrut ini menjadi fasiankes perujuk yang melakukan rujukan ke RSUD Cilacap. Kemudian user Sisrut yang lain yaitu rumah sakit vertikal maupun rumah sakit horizontal. User Sisrut ini menjadi fasiankes tujuan rujukan yang menerima rujukan dari RSUD Cilacap. Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan Sisrut yaitu adanya komitmen stakeholder, SOP Sisrut, keterampilan SDM dalam penggunaan sistem, sarana dan prasarana pendukung, serta persepsi pengguna. Faktor ini tidak diteliti karena dianggap homogen. Dari sini peneliti melakukan studi dokumen rujukan berupa dokumen rujukan Sisrut dan dokumen rujukan dari instalasi rekam medis. Kemudian dicari tahu yang pertama, hubungan rendahnya penggunaan Sisrut dari fasiankes perujuk dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap. Dua, hubungan fasiankes tujuan rujukan dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap. Premis. Satu, user fasiankes pengguna Sisrut yaitu rumah sakit, klinik, puskesmas, balai pengobatan, dan praktek mandiri tenaga kesehatan di Yankes tahun 2022. Dua, tidak semua fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP menerapkan Sisrut sehingga pasien dirujuk tanpa konfirmasi. Irianto 2021. Tiga, pada alur proses rujukan Sisrut ada komunikasi dan konfirmasi antara fasiankes perujuk dan fasiankes tujuan rujukan. Menurut Banjin 2020, Irianto 2021. Kemudian tahun 2020 user Sisrut sejumlah 11.393, namun hanya 1.655 atau 14,5% pengguna aktif Sisrut yang didominasi oleh rumah sakit sebanyak 55% menurut Pratiwi 2023. 5. Di Kota Padang rujukan dari puskesmas dilakukan manual ke call center IGD rumah sakit padahal puskesmas mempunyai akun Sisrut. Pratiwi 2023. 6. Penggunaan sistem Sisrut di 6 rumah sakit di DIY, 5 rumah sakit dalam kategori buruk dan 1 baik. Ini menurut Bonaventura 2023. 7. Penggunaan Sisrut di fasiankes tujuan rujukan seperti RSUD Dr. Sarsito dan Semen Padang Hospital belum optimal. Bonaventura 2023 dan Pratiwi 2023. Dari premis tersebut dapat deduksi hipotesis 1, ada hubungan antara rendahnya penggunaan Sisrut dari fasiankes perujuk dan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap pada alur rujukan masuk. 2, ada hubungan antara fasiankes tujuan rujukan dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap pada alur rujukan keluar. Metode riset, desain riset merupakan riset observasional analitik dengan menggunakan data sekunder. Teknik sampling menggunakan total sampling dengan tempat penelitian di RSUD Cilacap, waktunya yaitu Maret sampai April 2023 dengan variabel independen fasiankes perujuk dan fasiankes tujuan rujukan, variabel dependen penggunaan Sisrut RSUD Cilacap. Populasi penelitian yaitu kasus rujukan rawat darurat RSUD Cilacap, populasi terjangkau kasus rujukan rawat darurat RSUD Cilacap periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini didapatkan rujukan masuk sejumlah 455 kasus yang berasal dari fasiankes rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek mandiri nakes, PSC, dan lainnya. Kemudian untuk rujukan keluar didapatkan 99 kasus yang ditujukan ke berbagai fasiankes tujuan rujukan, antara lain rumah sakit vertikal maupun rumah sakit horizontal. Total sampel yaitu 554 kasus. Karakteristik rujukan rawat darurat RSUD Cilacap. Berdasarkan jenis rujukan, mayoritas rujukan merupakan rujukan masuk yaitu 82,1%. Kemudian berdasarkan jenis kasus rujukan, mayoritas rujukan non-maternal neonatal sejumlah 82,5%. Kemudian berdasarkan fasiankes perujuk, mayoritas rujukan berasal dari puskesmas, klinik, dan balai pengobatan sejumlah 47%. Dan berdasarkan fasiankes tujuan rujukan, mayoritas rujukan ditujukan ke rumah sakit vertikal Margono Purwokerto sejumlah 69,7%. 5 besar diagnosis kasus rujukan Sisrut RSUD Cilacap. 1. Anemia dan kelainan darah 18,8%. Yang kedua, penyakit paru dan gangguan pernafasan sejumlah 13,0%. Kemudian yang ketiga, trauma kapitis 10,1%. 4. Penyakit jantung dan pembuluh darah sejumlah 8,7%. Yang kelima, kanker 8,7%. Kendala rujukan masuk Sisrut RSUD Cilacap. Kendala rujukan masuk yang pertama yaitu penggunaan Sisrut dari fasiankes perujuk yang masih rendah. Di sini penggunaan Sisrut hanya 4,2%. Kemudian waktu respon RSUD Cilacap dalam sistem Sisrut lambat lebih dari 6 jam, yaitu sejumlah 84,2%. Kemudian kelengkapan jawaban respon RSUD Cilacap dalam Sisrut mayoritas tidak lengkap, yaitu 89,5%. Kendala rujukan keluar Sisrut RSUD Cilacap. Di sini adanya masalah sistem atau jaringan di fasiankes tujuan rujukan, yaitu 46% ada masalah.
Kemudian kelengkapan data pasien yang tidak lengkap yaitu 2%, kemudian waktu respon lambat lebih dari 6 jam yaitu 60%, dan ketersediaan ruang rawat yang mayoritas tidak ada informasi ketersediaan ruang perawatan sejumlah 48%. Rujukan Sisrut Maternal Neonatal RSUD Cilacap. Berdasarkan penggunaan Sisrut, rujukan maternal yang menggunakan Sisrut di sini 3 kasus atau 5%, dan untuk kasus neonatal tidak ada satupun yang menggunakan Sisrut atau 0%. Outcome rujukan Sisrut Maternal Neonatal RSUD Cilacap, di sini untuk maternal membaik 98,3% dan neonatal 78,8%. Untuk yang outcome-nya memburuk, untuk kasus maternal ada 1 kasus yaitu atau 1,7%, kemudian untuk neonatal ada 7 kasus atau 21,2%. Dari kasus ini, untuk yang maternal 1 dirujuk lanjut karena ICU RSUD Cilacap penuh, untuk kasus neonatal 2 dirujuk lanjut ke rumah sakit lain, 5 diantaranya meninggal di RSUD Cilacap, 3 diantaranya kurang dari 48 jam, dan 2 lebih dari 48 jam. Pengujian hipotesis 1 ada hubungan antara rendahnya penggunaan Sisrut dari Fasiankes perujuk dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap, didapatkan nilai p-value 0,010 atau lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis diterima. Kemudian untuk hipotesis 2 ada hubungan antara Fasiankes tujuan rujukan dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap pada alur rujukan keluar, didapatkan nilai p-value 0,092 atau lebih besar dari 0,05 atau hipotesis ditolak. Pembahasan karakteristik rujukan Radat RSUD Cilacap. Rujukan terbanyak yaitu rujukan masuk 82,1%. Hal ini dapat dijelaskan karena RSUD Cilacap merupakan pusat rujukan tingkat kabupaten, yaitu rumah sakit tipe B satu-satunya di Kabupaten Cilacap. Kemudian hasil ini sesuai dengan Purwanto tahun 2014 bahwa kinerja perawat IGD RSUD Cilacap baik, yaitu 74,7%, dan 82,8% pelanggan puas dengan pelayanan IGD RSUD Cilacap. Kemudian untuk rujukan maternal neonatal RSUD Cilacap sejumlah 17,5%. Hal ini sesuai dengan Dharma Yanti tahun 2021 bahwa tahun 2021 bahwa diperlukan sistem informasi rujukan online agar sistem rujukan gawat darurat maternal neonatal efektif. Ini juga sesuai dengan data 10 besar penyakit rawat inap RSUD Cilacap, diantaranya nomor 2 peringkat tertinggi yaitu asfiksi neonatal yaitu setelah coronavirus. Kemudian ini juga sesuai dengan Nestelita tahun 2019 bahwa diperlukan sistem informasi rujukan online untuk gawat darurat maternal neonatal. Kemudian ini sesuai dengan Susilo Tias tahun 2020 tahun 2020 bahwa rujukan gawat darurat maternal banyak dilakukan secara vertikal. Kemudian untuk Fasiankes perujuk di sini mayoritas berasal dari puskesmas, klinik, ataupun balai pengobatan, yaitu 47%. Hal ini karena rujukan dalam penelitian ini merupakan rujukan emergensi yang banyak dilakukan secara vertikal. Kemudian ini sesuai dengan Permenkes RI nomor 1 tahun 2012 bahwa rujukan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Hasil ini juga sesuai dengan Astiti tahun 2023 bahwa rujukan di Rumah Sakit Sarjito banyak berasal dari Fasiankes di bawahnya, yaitu Rumah Sakit tipe C. Kemudian untuk Fasiankes tujuan rumah sakit RSUD Cilacap yaitu terbanyak rujukan ditujukan ke Rumah Sakit Vertikal Margono, Purwokerto yaitu 67,9%. Hal ini karena secara geografis RSUD Margono berada di Kabupaten Banyumas yang berbatasan langsung dengan RSUD Cilacap sehingga paling dekat jaraknya dengan RSUD Cilacap. Kemudian RSUD Margono merupakan rumah sakit tipe A, jadi 1 tingkat lebih tinggi dibanding RSUD Cilacap. Rujukan Sisrut RSUD Cilacap. 5 diagnosis rujukan Sisrut RSUD Cilacap. Di sini yang terbanyak itu hasil ini hampir sama dengan yang didapatkan oleh Saleh. Persamaannya yaitu didapatkan diagnosis trauma kapitis, penyakit ginjal, dan penyakit paru. Kemudian untuk perbedaannya di sini di RSUD Cilacap ditemukan diagnosis anemia dan kelainan darah serta kanker. Kemudian untuk rujukan Sisrut maternal neonatal RSUD Cilacap cenderung masih rendah yaitu untuk maternal 7,2 dan neonatal 2,9. Hal ini sesuai dengan Nestelita bahwa diperlukan sistem informasi rujukan online agar rujukan gawat darurat maternal neonatal efektif. Kemudian untuk penelitian Sisrut maternal neonatal masih hampir dibilang tidak ada.
Kemudian untuk kendala rujukan masuk Sisrut RSUD Cilacap, diantaranya itu rendahnya penggunaan Sisrut dari Fasyankes perujuk. Hal ini dikarenakan Fasyankes belum menggunakan Sisrut, ataupun sudah menggunakan tapi tidak aktif menggunakan Sisrut saat proses rujukan. Hal ini juga sesuai dengan Ahkam tahun 2021, bahwa rujukan masuk Sisrut di sini banyak terkendala oleh lambatnya respon Sisrut. Kemudian untuk kendala rujukan keluar Sisrut, di sini didapatkan di RSUD Cilacap itu adanya masalah sistem ataupun jaringan. Hasil ini sesuai dengan Banjin tahun 2020, Irianto 2021, dan Rahmadini, bahwa masalah sistem ataupun jaringan internet menjadi kendala proses rujukan Sisrut, sehingga rujukan Sisrut tidak optimal. Menurut Saleh, untuk mengatasi masalah ini dapat di Sisrut yang bermasalah, dapat dibuat grup WA ataupun HP antara Fasyankes perujuk dan Fasyankes tujuan rujukan, agar permasalahan di Sisrut dapat dimasukkan di grup tersebut agar bisa diatasi. Kemudian untuk rujukan Sisrut maternal neonatal RSUD Cilacap, rujukan Sisrut maternal neonatal di RSUD Cilacap masih rendah, kemudian AKB-nya masih tinggi. Hal ini dapat dijelaskan karena penggunaan Sisrut dari Fasyankes perujuk yang masih rendah, sehingga untuk kasus maternal neonatal juga penggunaannya masih rendah. Kemudian Sisrut maternal neonatal masih dalam proses pengembangan sehingga belum optimal. Kemudian untuk rujukan masuk neonatal belum menggunakan Sisrut sehingga AKB masih tinggi. Keterbatasan penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga tidak dapat mengeksplor secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan Sisrut RSUD Cilacap. Kemudian 2, belum adanya pencatatan dan pelaporan dokumen rujukan Sisrut RSUD Cilacap. 3, terbatasnya penelitian tentang Sisrut. Simpulan dan saran. Simpulan umum: 1, ada hubungan antara rendahnya penggunaan Sisrut dari Fasyankes perujuk dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap pada alur rujukan masuk. 2, tidak ada hubungan antara Fasyankes tujuan rujukan dengan penggunaan Sisrut RSUD Cilacap pada alur rujukan keluar. Simpulan khusus: 1, karakteristik rujukan rawat darurat RSUD Cilacap antara lain: jenis rujukan terbanyak adalah rujukan masuk, mayoritas rujukan tidak atau belum menggunakan Sisrut, alur rujukan sudah sesuai Permenkes RI nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan, Fasyankes perujuk terbanyak berasal dari Fasyankes non rumah sakit, kemudian mayoritas rujukan keluar ditujukan ke rumah sakit vertikal. 2, 5 besar diagnosis kasus rujukan Sisrut RSUD Cilacap yaitu anemia dan kelainan darah, penyakit paru dan gangguan pernafasan, trauma kapitis, penyakit jantung, dan pembuluh darah serta kanker. 3, kendala rujukan masuk Sisrut RSUD Cilacap antara lain penggunaan Sisrut Fasyankes perujuk yang rendah, waktu respon yang lambat, dan jawaban respon mayoritas tidak lengkap. 4, kendala rujukan keluar Sisrut antara lain masalah sistem ataupun jaringan internet, waktu respon yang lambat, dan tidak ada informasi ketersediaan ruang perawatan. 5, penggunaan Sisrut maternal neonatal masih rendah, AKB masih tinggi. Saran teoritis: 1, sebaiknya dilakukan penelitian lanjut dari aspek penentu kebijakan dan pimpinan Fasyankes terkait Sisrut. 2, sebaiknya dilakukan penelitian lanjut tentang efektivitas penggunaan Sisrut maternal neonatal. Untuk saran praktis: 1, perlu koordinasi antara penanggung jawab Sisrut RSUD Cilacap dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap terkait penggunaan Sisrut yang rendah dari Fasyankes perujuk. Kemudian 2, perlu adanya regulasi Sisrut intern dan evaluasi kinerja tim Sisrut RSUD Cilacap terkait berbagai kendala Sisrut yang ada di RSUD Cilacap. 3, perlu peningkatan keaktifan Sisrut maternal neonatal. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang, Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Yuni, siapkan alat tulis ya. Draft tesis wajib di hadapan saudara dan saya izinkan untuk direkam ya. Baik, untuk kesempatan yang pertama, kepada penguji akademik yang terhormat, Dr. Kuswandewi Mutiara, Dr. MSI, MSc, MH. Enggak, silakan, Dok. Ya, hatur nuhun pemimpin sidang. Mohon maaf, saya sambil kegiatan workshop kurikulum di Arya Duta. Kalau ramai di sini. Oke, selamat ya Ibu Yuni ya atas penelitian dan juga sudah memaparkan hasil penelitian mengenai analisis rendahnya rujukan sistem informasi atau Sisrut di RSUD Cilacap. Dan menurut saya hasil penelitian ini baik sekali ya, hasilnya bagus. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan ya untuk RSUD Cilacap
dan juga untuk meningkatkan pelayanan dari RSUD Cilacap. Kemudian kalau secara garis besar, nanti tolong Ibu Yuni untuk mencek kembali ya, untuk dibaca kembali, karena kalau berdasarkan tata cara penulisan, itu banyak sekali ada beberapa yang typo, kemudian kata sambung di depan, dan sebagainya ya. Nanti itu silakan untuk dibaca lagi satu persatu. Terus kemudian kita mulai dari pendahuluan. Jadi dari pendahuluan itu di halaman 4, paragraf yang pertama, kalau saya baca, itu kalimat terakhir itu seperti menggantung. Selesai ya untuk untuk paragraf tersebut. Sebetulnya itu bisa diubah, ditukar dengan kalimat yang di atasnya. Nanti coba dilihat lagi. Dan kemudian di sini juga dikatakan adanya perbedaan persepsi antara pembuat aturan dan pelaksana di lapangan. Nah, apa yang dimaksud dengan perbedaan persepsi ini, Bu Yuni? Baik, terima kasih Dr. Wendy atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab terkait perbedaan persepsi di sini antara pembuat aturan dan pelaksana di lapangan yang menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal di sini karena persepsi di lapangan dari pelaksana langsung, misalnya dari tenaga kesehatannya yang melaksanakan di lapangan, rujukan sisrut itu kadang masih dianggap sebagai mempersulit atau istilahnya dianggap menyulitkan atau menambah beban kerja untuk tenaga kesehatan yang ada di lapangan. Padahal dari pemangku kebijakan sisrut ini dianggap akan mempermudah dan mempercepat proses rujukan. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian juga di halaman 5 itu disebutkan bahwa di paragraf yang pertama ya, di sini yang kedua, terlihat bahwa pengembangan sistem rujukan masih membutuhkan penguatan. Nah, apa yang dimaksud oleh Bu Yuni penguatan? Penguatan di mana yang dimaksud? Ini kan ada sistem rujukan berjenjang ya, dengan berbasis kompetensi kan di atasnya, berdasarkan kebutuhan medis atau penyakit. Nah, di sini yang dimaksudkan masih membutuhkan penguatan, itu penguatan di mana? Baik, terima kasih Dr. Wendy atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab bahwa yang dimaksud pengembangan sistem rujukan di sini masih membutuhkan penguatan karena sistem rujukan di sini masih menemui berbagai permasalahan. Jadi permasalahan sistem rujukan itu ada berbagai faktor. Jadi rujukan harusnya kan dilakukan secara berjenjang, namun pada kasus emergensi kan bisa dilakukan langsung atau sesuai dengan kompetensi dan ke fasiankes yang terdekat yang mempunyai kompetensi memadai seperti itu. Dan untuk penguatan-penguatan di sini maksudnya masih butuh penguatan dalam hal kebijakan, kemudian SOP dan lain sebagainya. Terima kasih, dokter. Oke. Nah, kemudian di halaman 8 ini mengenai AKI ya, AKI dan AKB. Kalau saya membaca di sini kelihatannya kan Ibu Yuni memaparkan kan berapa banyak jumlah kasus kematian ya dalam 3 tahun terakhir. Kemudian dibandingkan 2018, 2019 ya, 2020, kelihatannya itu bukan angka ya Bu ya, bukan angka kematian ibu tapi jumlah ya. Betul, dokter. Karena kan AKI dan jumlah itu berbeda ya. Kalau AKI AKB kan menggunakan rumus. Jadi akan lebih baik kalau ini bukan angka kematian ibu tapi jumlah kematian ibu atau jumlah kematian neonatal. Kemudian di halaman 9 di bawah itu kan menyatakan Bu Yuni menceritakan bagaimana jumlah rujukan khusus untuk neonatal ya di sini ya. Ada beberapa kasus dan di sini ada disebutkan ya Oktober 2022 jumlah kasus 36 kasus 0,46%. Tapi saya masih bingung bahwa 36 kasus sehingga dipersentasekan 0,46% itu pembaginya apa, Bu? Mohon izin diperjelas pertanyaannya, Ibu Dokter. Jadi di halaman 9 itu kan ada data-data ya. Ibu lihat ya, berdasarkan studi pendahuluan dilakukan di RSUD Cilacap menceritakan tentang RSUD Cilacap. Kemudian di bawah, di tengah,
ada kalimat rujukan yang tercatat di aplikasi Sisrut bulan Oktober 2022 yaitu sejumlah 36 kasus, yaitu 0,46%, yang terdiri dari 6 kasus rujukan masuk, 30 kasus rujukan keluar. Nah, saya menanyakan 0,46% ini dari mana perhitungannya? Baik, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Untuk 0,46% ini dari angka 7.299 kasus, dokter. Jadi dari 7.827 kasus, dokter. Jadi total rujukan masuk RSUD Cilacap bulan Oktober 7.827 kasus. Jadi 36 kasus ini atau 0,46% itu dari sejumlah 7.827 kasus. Jadi dari total yang dirujuk ya, ini ya, Betul, dokter. rujukan masuk ya, dari total rujukan masuk. Betul. Nah, ini akan lebih baik kalau ada ini ya, apa penjelasannya ya, supaya tidak membingungkan dari 36 kasus dari total rujukan yang masuk. Kemudian kan sebetulnya kalau kita lihat Sisrut ini kan ada yang dia apa namanya, ada yang rumah sakit dan non rumah sakit ya, puskesmas ataupun klinik ataupun dinas kesehatan. Nah, saya juga sebetulnya masih perlu penjelasan sehubungan dengan peran dinas kesehatan terhadap Sisrut ini. Dia sebagai pengawas atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Wendy. Untuk peran dinas kesehatan di sini terkait penggunaan Sisrut, memang dinas kesehatan sebagai apa namanya, kalau di tingkat kabupaten yang menjadi apa namanya, yang menjadi penanggung jawab utamanya di tingkat kabupaten, dokter. Jadi dinas kesehatan dia membawahi puskesmas-puskesmas di wilayahnya, termasuk juga rumah sakit di wilayahnya, yang menggerakkan agar mereka menggunakan Sisrut itu dari dinas kesehatan, dokter. Terima kasih. Ya, jadi termasuk pemegang kebijakan juga ya dinas kesehatan ini ya, yang mengawasi artinya pelaksanaan Sisrut di daerah Cilacap ya. Betul, dokter. Nah, kemudian kalau dilihat di bab 3 itu kan ada premis dan hipotesis ya Bu ya. Sebetulnya kalau premis itu apa ya Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Wendy. Premis adalah bukti empiris untuk mendeduksi hipotesis. Oke, Mohon jadi kalau izin, memang dilihat kemarin ada revisi ya, terkait premis-premis. ya ini karena kalau saya ini lihat kan sebenarnya premis itu kan adalah artinya karena untuk menjawab hipotesis dia merupakan intisari ya. Intisari dari beberapa pustaka yang sudah Ibu baca, baik itu dari jurnal ataupun dari textbook. Nah, jadi artinya kalau saya lihat premis yang nomor 2 di sini ya, ini masih berupa angka-angka ya. Tahun 2021 total ada 11.319, rinciannya rumah sakit umum berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, sebetulnya kan kalau kita buat suatu premis itu sudah merupakan suatu intisari. Jadi simpulannya apa dari data-data ini? Karena kan itu berupa intisari dan itu bisa saja premis itu tidak hanya dari satu literatur, tapi dari beberapa literatur itu justru akan lebih baik. Nah, kemudian juga untuk premis nomor 4 dan 5, kan sebetulnya intinya sama ya, bahwa belum semua rumah sakit, baik di Kalimantan ataupun di Kabupaten Cilacap yang menggunakan Sisrut ya, dan yang sudah menggunakan juga belum optimal. Jadi itu sebetulnya intisarinya kan sama ya. Jadi apakah bisa ini dijadikan menjadi satu premis? Karena kalau saya lihat kan di sini memang ada yang dua ya, dari dua pustaka ya di sini. Tapi sebetulnya ini kalau disatukan juga kalau menurut saya sih masih satu ini ya, satu ide di sini. Ya mangga nanti boleh didiskusikan lagi ya Bu ya. Ini saran dari saya. Kemudian kalau dilihat dari hasil penelitian Ibu, menurut saya hasilnya juga cukup baik ya di sini ya. Karena nanti untuk kebermanfaatannya ini akan cukup besar sehingga akan apa namanya pihak RSUD Cilacap juga akhirnya mengetahui bahwa apa yang menjadi permasalahan ya, dan salah satu permasalahan juga sebetulnya karena belum semua layanan
di RSUD di daerah Cilacap itu menggunakan Sisrut ya. Karena kalau dilihat juga kan baru dua yang aktif ya ternyata yang menggunakan Sisrut. Jadi baik itu layanan masuk ataupun layanan keluar juga itu agak sulit ya karena belum semuanya layanan kesehatan itu menggunakan Sisrut. Jadi ini artinya juga ada ada peran dari Dinas Kesehatan ya, bagaimana caranya supaya semua layanan kesehatan di daerah Cilacap ini menggunakan Sisrut eh, untuk rujukan ya. Dan karena memang Ibu ini juga di Magister Kebidanan, saya sudah melihat bahwa Ibu juga sudah mulai memasukkan ya, bukan hanya Sisrut secara umum, tapi juga ada penekanan terhadap maternal dan neonatal ya, pelayanan maternal dan neonatal di sini. Nah, kalau menurut saya ini sudah baik, tapi akan lebih baik misalkan ada pendalaman lagi di sini sehubungan dengan pembahasan dari neonatal dan maternal ini ya misalkan kan kalau dilihat juga di dalam hasil bahwa terjadi keterlambatan ya dan karena pelayanan itu dilayani itu lebih dari 6 jam ya. Betul ya Bu Yuni ya. Nah, Ibu Yuni kan mungkin bisa mengkaitkan bahwa kalau pelayanan, apalagi kalau dilihat kelihatannya yang rujukan neonatal dan maternal ini lebih ke kasus yang emergensi ya, lebih ke arah kasus-kasus yang emergensi. Nah, ini apa akibatnya kalau memang lebih dari 6 jam? Itu kan artinya akan meningkatkan mortalitas ya. Nah, ini kalau misalkan Ibu bisa menambahkan atau menajamkan supaya apa? Supaya lebih kental untuk materi-materi yang dihubungkan dengan masalah kebidanannya. Jadi untuk pembahasan, nah itu seperti itu. Jadi akan lebih baik untuk pendalaman ke arah neonatal dan maternal. Terus kemudian juga karena Ibu di sini kan bekerja juga ya Bu ya di RSUD Cilacap. Nah, kira-kira sebetulnya apa peran aktif ya yang memang betul-betul bisa Ibu lakukan sehubungan dengan hasil penelitian Ibu ini? Baik, terima kasih Dr. Wendy atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab terkait peran aktif saya sehubungan dengan hasil penelitian ini. Nanti setelah selesai ini, saya rencana akan menghadap ke Direktur RSUD Cilacap akan saya sampaikan terkait hasil penelitian ini. Kemudian saya akan upayakan agar bisa disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap juga ke Kepala Dinas Kesehatan terkait hasil penelitian ini agar penggunaan Sisrut di Kabupaten Cilacap lebih baik. Istilahnya ada evaluasi, kemudian ada perbaikan untuk ke depannya. Kemudian untuk RSUD Cilacap sendiri, saya ingin mengaktifkan untuk Sisrut maternal neonatal. Sisrut secara umum, namun saya akan fokuskan untuk Sisrut maternal neonatal agar bisa diaktifkan penggunaannya. Terima kasih. Bagaimana cara mengaktifkan, karena kan lebih spesifik ya, Sisrut neonatal dan maternal. Nah, mungkin Ibu ada ide bagaimana cara mengaktifkannya. Karena kan secara overall untuk sistem Sisrutnya juga masih belum berjalan secara optimal ya. Betul. Baik, mohon izin untuk menjawab, Dr. Wendy. Untuk Sisrut maternal neonatal kan kasus rujukan gawat darurat maternal neonatal banyak dilakukan rujukan oleh puskesmas maupun fasiankes lain yang di bawah rumah sakit. Umumnya itu puskesmas, kemudian praktek mandiri. Nah, dari situ yang ingin saya tekankan nanti ketika saya sampaikan ke direktur, kemudian ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, yang utama terlebih dahulu agar fasiankes di Kabupaten Cilacap itu diwajibkan untuk menggunakan Sisrut. Sebenarnya sekarang sudah diwajibkan, namun karena mungkin belum ada evaluasi terkait pandemi kemarin, jadi memang belum ada evaluasi secara langsung baik dari RSUD Cilacap maupun dari Dinas Kesehatan itu sendiri. Nah, saya ingin dari hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi, kemudian sebagai feedback nanti agar Dinas Kesehatan itu menggerakkan fasiankes yang ada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap agar saat proses rujukan menggunakan Sisrut seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni. Jadi PR ya untuk Bu Yuni ya, karena sayang kalau hanya berakhir sampai tulisan saja ya. Justru lebih penting adalah nanti aplikasinya seperti apa nanti di lapangan untuk mengubah supaya sistem pelayanan itu lebih baik dan sebetulnya ujung-ujungnya adalah bahwa bisa meningkatkan ini ya, meningkatkan layanan terutama untuk maternal dan neonatal untuk menurunkan AKI dan AKB.
Terima kasih kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Dr. Dewi. Baik, terima kasih Dr. Keswan Dewi. Ini Dr. Keswan Dewi adalah pakar FKTP, terutama rujukan ya. Kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail gitu ya. Terima kasih Dr. Keswan Dewi ya. Nanti masukan-masukan yang memang kiranya masih bisa nanti sama pembimbing ya. Baik, untuk selanjutnya kepada penguji akademik yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Sulaiman Effendi, SPOG Konsultan Petomatena. Terima kasih Dr. Hadi Susiarno selaku Ketua Sidang, dan saya ucapkan selamat pada Anda ya sebagai kandidat magister yang telah melakukan penelitian yang saya kira tadi juga dikatakan memang baik sekali ya, karena ini untuk mengevaluasi sistem yang sebetulnya sudah dicanangkan ya oleh pemerintah. Ini sebetulnya SISRUT atau SISRUTE ya disebutnya ya, karena kan ini singkatan dari sistem rujukan terintegrasi ya, SISRUTE ya. Atau disebutnya jadi SISRUT gitu. Atau SISRUTE. Ya apa-apalah ya. Jadi kita lihat bahwa sistem ini sudah dikenalkan sejak tahun 2016. Jadi artinya sudah 7 tahun ya. Dan penggunanya pun sudah cukup banyak ya, ribuan fasilitas kesehatan. Tetapi saya kira mungkin masih banyak juga yang belum menggunakan sistem tersebut. Nah, untuk mengatakan bahwa sistem ini berjalan dengan baik, apakah sudah pernah ada evaluasi tidak dari Kementerian Kesehatan bahwa kalau diambil rata-rata, misalnya yang menggunakan SISRUTE ini yang baik itu berapa persen, atau yang sedang itu berapa persen? Pernah ada tidak yang melakukan evaluasi sehingga Anda bisa menilai bahwa satu fasilitas kesehatan SISRUTE-nya ini baik atau tidak? Baik, terima kasih Prof. Yusuf atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Untuk evaluasi menggunakan penelitian dari Kemenkes secara spesifik itu belum ada. Namun dari Kemenkes sendiri sudah ada rakorprov atau rapat koordinasi program SISRUT ini dilakukan secara berkala. Yang pertama tahun 2018 sudah ada evaluasi. Kemudian ini setelah pandemi ini baru-baru akhir ini juga ada evaluasi kembali, Prof. Jadi sudah didapatkan data pengguna SISRUT-nya, namun memang sebagian besar sudah menjadi pengguna, namun belum aktif melakukan menggunakan SISRUT. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Jadi belum ada parameter yang menyatakan bahwa SISRUT di Indonesia sudah sekian persen pelaksanaannya rata-rata ya, atau sehingga kita bisa mengetahui yang baik atau yang tidaknya itu yang bagaimana. Karena kita melihat data di Cilacap ini memang agak berbeda nih ya. Kalau untuk sistem rujukan masuk ini sekitar 4%-an. Tapi kalau sistem rujukan keluar 50%, ini jauh lebih tinggi ya. Jadi artinya di sini ada faktor nih ya, si perujuk yang tidak melakukan dengan baik SISRUTE yang dirujuk ke Cilacap. Tapi kalau Cilacap sudah cukup baik sehingga merujuk ke Margono atau kemana-mana juga dia sudah menggunakan SISRUTE cukup banyak ya. Nah sekarang saya ingin tanyakan ini faktor pendukung apa sih yang harus ada sehingga SISRUTE ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, karena ini kan kalau tidak salah ini sistem ini cukup elektronik base ya. Jadi ini sangat betul-betul berbasis elektronik atau medical elektronik. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang harus dipunyai oleh suatu fasilitas kesehatan sehingga bisa melaksanakan sistem ini dengan baik? Baik, terima kasih Prof. Yusuf atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab.
terkait faktor pendukung yang harus dipunyai oleh Fasiankes agar siswa dapat berjalan dengan baik. Yang pertama dari segi kebijakan. Jadi harus ada komitmen dari pimpinan itu sendiri. Yang pertama terkait penggunaan Sisrut. Jadi ada komitmen bersama dari Fasiankes itu sendiri, pimpinan dan segenap jajarannya. Yang kedua, dari fasilitas pendukung. Karena ini sistem berbasis internet, jadi fasilitas pendukung yang harus disiapkan yaitu koneksi internet yang stabil, yang baik, agar tidak ada kendala terkait jaringan internet. Kemudian dari hardware sendiri diperlukan hardware yang kompatibel atau yang memadai, yang sesuai dengan aplikasi ini. Kemudian perlu juga pelatihan penggunaan sistem dari SDM pengguna, karena dari beberapa literatur juga didapatkan sebagian ada yang belum bisa menggunakan atau belum lihai dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian perlu juga SOP-SOP terkait Sisrut, jadi penanggung jawabnya siapa, pelaksananya siapa itu harus tertuang secara jelas di SOP-nya, sehingga tidak ada ketimpangan antara siapa yang mengentry, siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk membuka sistemnya dan lain sebagainya. Kemudian dari segi itu semua tetap semuanya diperlukan evaluasi secara berkala. Jadi ketika tidak ada evaluasi otomatis kita tidak akan tahu seberapa berhasil suatu sistem itu dijalankan. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, jadi kalau yang dijelaskan oleh Anda, jadi memang oleh Yuni ya memang kelihatan bahwa sebetulnya faktor-faktor yang menjadi dasar ya untuk pelaksanaan Sisrute ini memang cukup fundamental ya, termasuk sistem internetnya, kemudian the people behind the machine juga ya, artinya yang melakukannya juga dia harus betul-betul paham sistem elektronik yang akan digunakan, sehingga memang tidak jarang kalau ganti orang mungkin ini akan menyebabkan sistem ini tidak berjalan gitu ya. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga atau dilihat di setiap fasilitas ya. Karena memang kita ini masih gagap ya kalau kita berhadapan dengan sistem yang berbasis elektronik ya, karena itu memang betul-betul harus dikuasai atau terus mempunyainya itu sense of belongingnya tuh harus betul-betul ada. Kalau tidak ya nggak akan jalan-jalan. Kalau kita sudah pernah beberapa kali ya dengan Dr. Alamsa, dengan Dr. Tono Hadi menggunakan sistem elektronik ini, ya baliknya adalah ke individu-individu yang melakukan atau menggunakan sistem elektronik tersebut. Nah, kemudian ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan dari Dr. Wendy ya. Ini mungkin ini yang saya tanyakan adalah dalam rumusan masalah Anda tidak sama sekali tidak mengutak-ngutik mengenai maternal neonatal ya, tapi tiba-tiba muncul tabel-tabel atau gambar-gambar yang berkaitan dengan maternal neonatal. Kira-kira ini ada faktor apa yang menyebabkan Anda tiba-tiba memunculkan maternal neonatal, rujukan maternal neonatal dalam Sisrute ini? Baik, terima kasih Prof. Yusuf atas pertanyaannya. Jadi pas awal memang sebelumnya awal proposal ini dibuat memang awalnya niat meneliti tentang Sisrut secara umum. Kemudian karena basic saya bidan dan di sini di Magister Kebidanan, dari pembimbing ada masukan untuk memasukkan unsur maternal neonatal. Kemudian saya mencari data terkait maternal neonatal dan kebetulan memang rujukan kasus maternal neonatal di RSUD Cilacap itu lumayan tinggi dan penggunaan Sisrutnya sama sekali belum digunakan pada rujukan masuk. Jadi saya menambahkan itu saat revisi setelah SUR dahulu. Terima kasih. Ya, bagus sebetulnya ya, oleh karena memang rujukan maternal neonatal ini ya cukup menjadi dasar ya untuk melihat angka kematian ibu dan kematian bayi. Jadi karena hasilnya sudah ada, apakah tidak sebaiknya dimasukkan juga dalam rumusan masalah sehingga Anda bisa melakukan analisis, kemudian melakukan penilaian, dan saya lihat juga memang di dalam kesimpulannya pun
hanya satu poin yang menyatakan mengenai maternal neonatal ini, mungkin sebetulnya bisa lebih dari itu ya. Jadi mungkin ini mumpung sudah ada data, apakah tidak sebaiknya ini dilengkapkan ya di dalam tesis Anda sehingga bisa lebih tergambarkan nanti baik di dalam rumusan masalah, kemudian dalam apa namanya kesimpulan dan sebagainya. Saya kira ini penelitiannya sangat baik dan ini juga menjadi evaluasi atau masukan ya buat Kementerian Kesehatan dan juga khususnya buat Rumah Sakit Cilacap nih untuk memperbaiki rute ini, baik itu yang berasal dari rujukan datang ke Cilacap maupun sistem dari rujukan dari Cilacap ke rumah sakit vertikal atau horizontal lain. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Yusuf. Ya, Yuni, baru saja Prof. Yusuf banyak sekali ya masukan dan pertanyaan-pertanyaan. Setahu saya juga Prof. Yusuf adalah pakar sistem rujukan karena beliau pernah beberapa kali presentasi mengenai tentang rujukan maternal. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Prof. Yusuf tadi. Anda mengatakan baik dan buruknya ya rujukan yang terjadi pada maternal ya dan neonatal. Hanya kriteria baik dan tidak baiknya atau baik dan buruknya di sini nggak tampak. Dan juga tidak tampak sebetulnya targetnya berapa ya yang dianggap baik. Nah, ini nggak tampak di sini apakah memang targetnya dibuat oleh Rumah Sakit Cilacap atau memang ada kebijakan pemerintah gitu ya. Nah itu ya. Terus kemudian di dalam kesimpulan udah nggak ada lagi kata-kata statistik ya. Misalnya dengan nilai signifikan P0, nah itu nggak usah ada lagi ya. Ya kata-kata signifikan, kata-kata P value 0, sekian udah nggak ada lagi. Jadi yang namanya kesimpulan adalah hasil uji dari hipotesis ya, diterima atau tidak diterima itu aja ya, dan kata-katanya sama ya. Jadi nggak ada lagi kata-kata statistik ya. Kemudian memang betul ya, sejak dari awal saya ingat sekali bahwa saya pernah menanyakan, ini kan Anda basicnya S2 kebidanan dan basicnya bidan ya. Ya, bicara tentang sisrute, kenapa tidak bicara tentang sisrute maternal dan neonatal ya. Nah, jadi ini bicara sisrute yang sifatnya umum seperti dari paru-paru bagian-bagian yang lain, sehingga di sini terkesan bahwa saudara ingin meneliti tentang sistem sisrute yang ada di Cilacap secara umum ya. Hanya di sini kan Anda di latar belakang juga kan sudah disampaikan bahwa angka kematian ibu sekian sehingga harus ada benang merahnya atau liniernya dari pendahuluan sama dengan hasil. Ya di sini kan ternyata maternal hanya 3, neonatal berapa? Neonatal 2, Prof. 2 ya. Ya. Nah, maternal neonatal 2. Nah, 2 neonatal 3, maternal 3, neonatal 0 kalau nggak salah. Untuk yang rujukan masuk neonatalnya 0, Prof. Kalau untuk yang keluar neonatalnya 2. Nah, 2 itu dari berapa kasus maternal dan neonatal yang dirujuk? Kan nggak tampak di sini. Sayang. Sehingga spesifik Anda sebagai magister kebidanan itu tampak dari hasil penelitiannya gitu. Seharusnya di sini bahwa rujukan sisrute pada maternal 2 dan neonatal 2 itu dari mana? Berapa dari jumlah berapa yang sebetulnya kasus maternal dirujuk ke Rumah Sakit Cilacap dan neonatal ke Cilacap.
Sehingga nanti keluar berapa persen, ternyata sangat jelek sekali gitu. Padahal targetnya ya rujukan maternal dengan menggunakan Sistrute secara terintegrasi adalah sekian persen, neonatal sekian persen, sehingga Anda bisa memvonis bahwa ya Sistrute yang terjadi pada rujukan maternal dan neonatal itu buruk gitu, tidak optimal. Ya, di sini nggak tampak ya. Jadi nggak tampak bahwa rujukan sebetulnya bisa mengkerucutkan, nggak apa-apa secara umum bahwa sistem Sistrute secara umum dari berbagai departemen sekian. Nah, kemudian mengerucut dari kebidanan sekian dari kasus rujukan maternal dan neonatal adalah sekian, sehingga berapa persen keluarnya. Di situ mengeksplor mengapa Sistrute rujukan ini tidak jalan pada maternal neonatal itu nggak tampak juga. Harus mencari faktor-faktor apa saja kok yang bisa menyebabkan bahwa sistem Sistrute pada maternal neonatal itu nggak jalan. Apa faktor-faktornya? Memang di latar belakang ada faktor-faktornya kan. Ya, faktor-faktor yang di latar belakang sudah sampaikan, faktor SDM, ya, faktor sarana prasarana dan lain-lain. Ya, hanya kan siapa tahu ya berdasarkan sosial budaya pada Cilacap itu ada kekhususan ya mengapa tidak jalan ya. Memang Prof. Yusuf mengatakan bisa jadi ini faktor individunya, perorangannya, personalnya. Siapa tahu dia gaptek ya dan sebagainya gitu kan. Gitu. Ya, jadi memang Sistrute itu banyak sekali karena ternyata orang yang sudah niat ke Sistrute aja hasilnya tidak memuaskan. Ya, tempat penuh ya, kemudian ditolak sehingga Payankes pertama dengan niat baik ingin merujuk menggunakan Sistrute jadi galau dia karena jawabannya selalu penuh, ditolak, penuh. Sehingga apa yang terjadi? Bisa jadi dengan kejadian ya sering ditolak hanya karena penuh, akhirnya mereka diambil jalan pintas ya. Jalan pintas tidak mau lagi menggunakan Sistrute. Nah, itu tidak tereksplor sayangnya gitu ya. Kayaknya banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan kenapa Sistrute maternal neonatal itu tidak berjalan. Tadi Dr. Kuswandewi juga sudah menyampaikan ya. Nah, itu ya spesifik terhadap materi kebidanan itu memang belum timbul lah gitu ya. Karena Anda meneliti hanya secara umum saja. Nah, saya ingin nanya, respon time lebih dari 6 jam kurang dari 6 jam itu dasarnya dari mana? Yang dikatakan kurang dari 6 jam baik, yang dikatakan lebih dari 6 jam tidak baik, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Dari mana dasarnya? Baik, dokter, mohon izin untuk menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Terkait respon time lebih dari 6 jam, itu didapatkan dari sistem Sistrute itu sendiri, dokter. Jadi dari sistem Sistrute itu di situ memang dibilang respon time yang ideal itu kurang sama dengan 5 menit, kemudian lebih dari 5 menit sampai dengan 1 jam, kemudian lebih dari 1 jam sampai dengan kurang dari 6 jam, kemudian lebih dari 6 jam, dokter. Jadi dari sistem Sistrute dari Kemenkes sendiri itu sudah ada pemetaannya di sana. Jadi dipilah-pilah seperti itu, dokter. Itu Ya, jadi yang kurang dari 5 menit itu ada dalam sistem Sistrute. ada, dokter. Harusnya dimasukin ke metodologi penelitian, diterangkan di situ. Jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba keluar aja pemilahan antara kurang dari 6 bahwa di dalam pedoman Sistrute waktu respon yang dikatakan baik adalah kurang dari sekian, lebih dari sekian. Kurang dari 5 menit. Nah, itu harusnya ada ya. Karena ini adalah riset ya yang memang sebetulnya harus terlihat di dalam metodologi penelitian.
Dan memang Anda mengatakan bahwa sebagian besar dari kasus sisrute itu lebih dari 6 jam, yaitu 60% ya. Betul, dokter. Itu tuh 60% teh kasus sisrute kebidanan atau kasus sisrute pada umumnya. Mohon izin untuk menjawab, Dokter Hadi. Untuk yang 60% itu pada kasus rujukan keluar sisrut pada umumnya, dokter. Jadi di Nah, sini itu kan saya melakukan penelitian sisrut secara umum. Untuk yang umum rujukan ya itu. keluar, kendalanya Salah. dari fasilitas kesetujuan rujukan itu 60% yang itu, dokter. Ya, kalau nggak salah dulu masukan saya harus mengerucutkan ke bagian kebidanan ya teh ya, supaya ada capaian dari hasil penelitian sesuai dengan apa yang telah dilakukan dalam proses belajar mengajar gitu ya, gitu. Jadi memang mengeksplor kasus kesehatan reproduksi sesuai dengan bidang kajiannya, itulah capaian dari pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada gitu ya, gitu. Ya, coba nanti pertimbangkan kalau memang dia tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Hanya memang lebih dari 6 jam yang dikatakan terlambat itu tidak terlihat dampak buruknya terhadap respon time yang lebih dari 6 minggu. Bagus sekali ini penelitian sebenarnya, mah ya. Ya udah, kalau seandainya memang tidak memungkinkan, apalagi sekarang sudah mendekati bulan Agustus ya, dan harus segera Anda mendaftarkan wisuda, ya paling tidak sebisanya lah gitu. Tapi kalau memang itu nanti bisa di dalam saran bahwa penelitian perlu dilanjutkan dengan mengeksplor kasus sisrute di bidang maternal dan neonatal gitu ya. Itu ya, ini sayang sekali hanya memang kurang lengkap yang lebih mengarah kepada kesehatan reproduksinya ya. Tapi ya memang saya apresiasi bahwa penelitian ini saya rasa baru pertama kali di S2 kebidanan yang bicara tentang sisrute ya, gitu. Baik, dari saya cukup sekian ya untuk selamat ya. Untuk selanjutnya beralih kepada pembimbing dan juga sekaligus penguji akademik yang terhormat Profesor Dr. Iva Baniasi Akbar Dr. AIF. Mangga Prof. Para penguji semua tadi, Prof. Yusuf, Dr. Kusma Dewi yang telah memberikan masukan-masukan luar biasa ya. Karena memang ini yang memberi, yang menelaah atau yang mengevaluasi itu kan pakar-pakar luar biasa nih. Sebetulnya saya dengan Dr. Alam, waktu awal itu kita seperti masuki hutan belantara ya. Mau kemana ini, sehingga memang judul kita ada tambahan-tambahan atau pengurangan, dan itu kemudian ada masukan dari selama ujian proposal itu ya, dari ketua sidang dulu ya, untuk memasukkan kekhasan dari kebidanannya. Tapi sebetulnya pada waktu awal itu kita menerima bahwa ini adalah keinginan direktur ya untuk masalah sisrut secara umum. Sehingga memang kita secara umum dulu. Namun karena kaitan dengan kebidanan, saya dengan masukan-masukan juga kita memasukkan masalah kebidanannya. Tapi di dalam judul sendiri itu tidak kita masukkan. Karena itulah kita memang tidak masuk di dalam rumusan masalah. Sebab rencana kami sebetulnya ya, kami menyarankan untuk ini Saudara Yuni ini nanti untuk mungkin nanti pada saran teoritis ya, itu ada penelitian yang khusus untuk masalah maternal neonatal ya. Mungkin itu dikhususkan nanti. Ada penelitian ke sana, karena kalau sekarang penelitiannya dimasukkan itu semua, pertama kita karena ini pada tahap magister, tentu perlu juga memahami bagaimana melakukan suatu penelitian. Dan itu adalah urusan pembimbing. Pembimbing juga jadi memberikan masalah-masalah yang kita harapkan bahwa sebetulnya itu harus diberikan di filsafat ilmu ya. Masalah premis, hipotesis, dan lain-lain. Kita selaku pembimbing akhirnya
menerangkan berbagai hal yang sebetulnya tidak kaitan dengan materi, tapi beberapa hal yang kaitannya dengan filsafat penelitian. Tapi alhamdulillah bahwa Saudara Yuni ini sangat cepat tanggap, gesit, dan juga telah memahami, telah mempelajari masalah Sisruta ini ya secara umumnya, sehingga untuk kami mudah ya untuk melaksanakan masukan, sarukan, dan saran-saran itu. Saudara Yuni ini cepat tanggap ya, bahkan sampai tadi malam ya, sampai kemarin malam ya, kita masih terus menyampaikan apa hal ya. Jadi terutama kemungkinan ini saya saran saja bahwa pada pendahuluan dari pasca itu kita harapkan bahwa betul-betul masalah filsafat ilmu, apa itu bagaimana penulisan, karena itu tadi juga ada saran-saran dari Dr. Smadewi itu bahwa penulisan ya itu juga memang itu harusnya di awal pendidikan ini itu bisa disampaikan, dan itu akhirnya kami selaku pembimbing menyampaikan beberapa hal ya, pengertian, penafsiran, dan lain-lain. Juga masalah penelitian, masalah premis, masalah hipotesis, dan lain-lain. Yang kami kira seharusnya itu sudah dia sangat pahami. Tapi kami bangga saja atau tidak menjadi masalah ya, karena walaupun bukan tugas kami, sebetulnya harusnya sudah dipersiapkan oleh pendidikan sebelumnya. Tapi kami mengulang kembali karena kami memang mengharapkan bahwa nanti ini bisa memberikan hasil yang luar biasa, yang bagus, dan memang ternyata bagus. Jadi saya sebetulnya apresiasi pada Ibu Yuni ya, dan saya mungkin kesempatan juga buat minta maaf ya, karena saya kadang-kadang membimbing Anda dengan kencang gitu ya. Ya, jadi tapi karena saya sangat mengharapkan bahwa Anda bisa melaksanakan segalanya. Jadi mungkin sebetulnya saya juga masih ada beberapa hal tadi sudah ditanyakan ya, mengenai premis dan hipotesis sudah ditanyakan juga oleh para penguji tadi ya. Dan saya ingin, dan ternyata Saudara Yuni itu sudah menjawab dengan tepat ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu betul-betul diserap dengan baik oleh Saudara Yuni. Yang tadi mungkin memang ini sebetulnya mengenai keberhasilan itu pada keterbatasan itu sudah disampaikan bahwa memang penelitian mengenai Sisruta ini kan belum memuaskan atau belum cukup banyak ya, terutama mengenai keberhasilan. Karena itu yang ditanyakan oleh Prof. Yusuf tadi, sejauh mana keberhasilan dan lain itu memang datanya hampir tidak ada ya. Jadi inilah kemungkinan kita harapkan bahwa itu mungkin setelah pelaksanaan, setelah dievaluasi, setelah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan rumah sakit, ini mungkin satu saat Anda bisa melaksanakan penelitian-penelitian lanjut. Jadi ini masih cukup banyak ya penelitian untuk Anda, terutama untuk khusus bagi materi neonatal. Tapi insya Allah tadi yang disarankan bahwa sebaiknya dimasukkan mengenai rumusan masalah mengenai materi neonatal, tapi tentu saja kita nanti harus menambahkan juga pada judul sehingga nanti ada benang merahnya ya. Tadi pertanyaan, hampir semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan sudah dijawab ya, bagaimana nanti kelanjutan Anda. Tapi saya kira Anda juga mungkin kalau saja ini dilaksanakan. Tapi pesan saya pertama ini memang mengenai penulisan ilmiah ya. Jadi saya tidak sempat mengoreksi one by one, baris per baris ya. Walaupun saya baca memang ada beberapa hal yang kurang ilmiah. Saya sudah sampaikan juga pada Anda bahwa pertama yang saya sampaikan, kita harus mencapai kebenaran. Bahwa kebenaran itu adalah tugas dari pasca ya, dari magister, dari doktor untuk menyampaikan kebenaran pada dunia ilmiah. Jadi saya wanti-wanti sekali karena kadang-kadang penelitian itu sangat menggoda ya, sangat menggoda. Kalau kita bisa melihat, aduh ini ingin kita signifikan, kalau seandainya satu responden dibuang itu bisa, nah kadang-kadang itu bisa menggoda itu ya. Jadi tapi kita bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah ya, pada Tuhan ya. Jadi walaupun kita bisa ya, dari hasil data itu kita bisa ya
sebetulnya peneliti itu. Tapi tanggung jawab gitu. Karena itu saya pertama kemarin bahwa kita harus menyampaikan kebenaran. Dan saya harapkan bahwa Anda sudah merespon semua yang disarankan yang kaitannya dengan masalah seorang ilmuwan ya. Jadi, namun tadi pertanyaan terakhir sebetulnya sudah semua disampaikan pertanyaannya ya. Luar biasa ini para pengujinya ya, para ahli. Tapi insya Allah masukan-masukan itu kalau bisa nanti kami sampaikan. Tapi kalau tidak, karena ini mungkin saja saya sarankan nanti Anda untuk jurnal, untuk artikelnya bisa dibuat ya. Nanti ada judul yang khusus untuk masalah kebidanannya, materneonatalnya. Tapi tentu saja Anda harus mencari reference. Karena reference yang untuk khusus ke materneonatal itu Anda tidak cari ya. Itu yang karena Anda memang tadinya untuk secara umum, sisrutus secara umum sesuai dengan keinginan direktur rumah sakit ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi pada semua penguji ya yang telah memberikan masukan, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, dan selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari penelitian di Unpad. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Iva sebagai pembimbing yang juga sebagai ibu ya. Jadi banyak sekali ya saran dan masukan-masukannya juga. Memang ternyata apa yang disampaikan oleh para penguji kita sudah menyampaikan terlebih dahulu ya, sehingga Anda bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Baik, terima kasih Prof. Iva. Selanjutnya kepada penguji akademik dan juga sekaligus pembimbing, yaitu Dr. Muhammad Alamsyah Aziz, SPOG Konsultan Fetal Maternal, MKes KIC. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ucapkan selamat ya untuk Ibu Yuni yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya ya. Akhirnya hari yang ditunggu sudah tiba, Bu. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih pada para penguji yang sudah menguji hari ini, Dr. Kusman Dewi, Prof. Yusuf, Dr. Tono Hadi selaku pimpinan sidang, dan tentunya yang sama-sama ya sudah membimbing berulang kali ya, mungkin Prof. Iva dengan sabar. Beberapa kali Prof. Iva sudah selalu kita ketemu. Terima kasih Prof. Sangat berarti untuk Ibu Yuni dan saya juga. Karena apa yang disampaikan Prof. Iva itu ternyata memang terbukti ya, Widan ini ya di ujian ini ya. Jadi memang apa yang sudah kita sama-sama diskusikan ya, itu menjadi pertanyaan para penguji ya. Tadi kalau kita dengarkan, dan alhamdulillah Bu Yuni sudah bisa menjawab dengan baik. Dan insya Allah ya, kalau kita lihat memang apa yang diteliti oleh Ibu Yuni ini sangat baik, dan ini adalah penelitian atau research yang tentunya sangat berguna, nantinya bisa digunakan di rumah sakit umum daerah ya, apalagi terkait dengan medical record ya, karena kalau Prof. Yusuf itu sangat concern ya dengan medical record, dan beberapa kali bahkan di Objin pun kita sudah pernah bekerja sama ya dengan beberapa organisasi atau institusi ya untuk menghasilkan medical record yang baik, dan termasuk rujukan-rujukan maternal neonatal ini supaya bisa dikelola dengan baik, apalagi kalau kita sekarang sudah punya sistem SIRSRUT dan bisa mengevaluasinya ya. Dan saya rasa ya mungkin tidak berhenti sampai di sini Bu Yuni ya. Mungkin nanti bisa juga diteruskan oleh teman-teman yang selanjutnya ya, karena memang maternal neonatalnya yang masih kurang ya, karena data yang masuk ke dalam SIRSRUT-nya memang sedikit ya. Nah inilah mungkin nanti ke depannya bisa dilakukan evaluasi khususnya untuk maternal dan neonatal. Walaupun sekarang Bu Yuni mungkin secara general ya, umumnya yang lebih banyak seperti itu, tapi ini
merupakan langkah yang awal yang baik ya untuk riset yang selanjutnya. Mungkin dari saya tidak ada pertanyaan lagi, Dr. Tan Hadi ya. Saya rasa sudah baik apa yang dilakukan oleh Bu Yuni hari ini. Dan terima kasih sekali lagi ya Prof. Iva yang sudah membimbing Bu Yuni, kemudian para penguji juga ya Dr. Skwandeni, kemudian Prof. Yusuf dan Dr. Tan Hadi. Demikian, terima kasih Dr. Tan Hadi. Baik, terima kasih Dr. Alamsyah. Demikian ujian tesis saudara Yuni untuk sementara telah selesai. Kepada yang terhormat para pembimbing dan penguji, kami mohon bergabung di ruangan khusus karena kami akan menghitung nilai, menggabung nilai-nilai, dan menghitung serta melakukan diskusi singkat. Mangga Bu Ana, mohon bantuannya Bu Ana. Mangga Prof. Ikut tapi nggak ikut, diwakili aja. Kita mulai saja. Anggota komite. Baik, Saudara Yuni sudah siap. Saudara Yuni. Pagi ini yang terhormat dari Kaprodi Bedah Plastik dan tim KPS. Meminta Saudara Yuni sudah siap. Yuni. Yuni. Siap, Dokter. Baik, Saudara Yuni. Baru saja kami yang terdiri dari para penguji, yaitu Profesor Dr. Yusuf Effendi dan Dr. Kuswan Dewi, dan juga terdiri dari pembimbing, yaitu Profesor Dr. Iva Baniasi dan Dr. Alamsyah, bahwa ujian pada akhir hari ini saudara dinyatakan lulus, selamat ya, dengan nilai A ya, ini masih yang baik. Karena ini adalah ujian akhir dari masa pendidikan, maka tentunya nilai ini digabung dengan nilai harian. Sehingga nilai IPK saudara adalah 3,98, mendekati 4, luar biasa, yang baru pertama kali ya di S2 kita ya. Sehingga dengan yudisium cum laude ya. Selamat ya, dan juga selamat kepada para pembimbing. Sebelum saya akhiri, kepada yang terhormat pembimbing untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada saudara Yuni. Mungkin Prof. Iva aja sebagai ibu kita. Prof. Alam, mangga. Prof. Alam saja. Kan, Prof? Ya. Dari Prof. Iva, Prof. Dari saya. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja pertama kita bersyukur kehadirat Ilahi Robi bahwa Saudara Yuni sudah sukses dengan bagus, luar biasa, dan kami juga selaku pembimbing penguji sudah selesaikan menunaikan tugas dengan tugas kami ya, sehingga Anda bisa menghantarkan Anda untuk menjadi seorang ilmuwan. Dan sudah disampaikan bahwa tentu saja tugas ini tidak akan berhenti di sini. Ya, dengan nilai yang Anda capai, mungkin Anda bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi lagi ya, untuk mengambil doktor dan lain-lain. Dan tentu saja nanti untuk semua mengaplikasikannya di sana. Sebetulnya kami ya bersyukur ya bahwa manfaat ini bukan hanya untuk Anda ya mencapai gelar ini, tapi kami juga selaku pembimbing
terima kasih pada ketua sidang yang selalu mengikut sertakan saya, bahwa tentu saja kami selaku pembimbing juga harus belajar banyak, harus menambah, sehingga itu untuk mengurangi pikun, apalagi saya sudah lansia nih ya, dengan belajar hal-hal baru dan menyampaikan hal-hal tersebut dalam membimbing ini membuat kita juga menjadi aktif untuk belajar lebih jauh. Tentu saja Anda juga bahwa keberhasilan Anda bukan hanya usaha Anda pribadi ya, terutama itu karena restu dari Allah SWT, dan tentu ada orang yang dekat dengan Anda, Pada intinya, merupakan orang tua, suami, dan lain-lain ya, yang Dr. Nafi Laksono adalah PNS. tahu bahwa Anda sangat dekat dengan keluarga juga ya. Jadi itu yang mungkin menjadi pendorong juga bagi Anda. Dan saya kira saya tidak usah berpanjang cerita ya, apalagi yang akan saya ceritakan, karena saya juga merasa terharu nih ya bisa membimbing saudara Yuni yang tadinya bersama Dokter Alam itu kita, aduh ini gimana nih ya, Sisrute saja kita juga belum banyak belajar ya, tapi melihat bagaimana Anda menguasai ya, belajar dengan gigih, itu juga mendorong kita selaku pembimbing jangan sampai kalah gitu sama Anda ya. Jadi saya juga buka semua penelitian-penelitian mengenai Sisrut ini ya, dan yang Anda sampaikan sebagai referensi itu saya kira sudah cukup ya, sehingga saya juga bisa mengetahui sejauh mana penelitian ini sudah dilaksanakan oleh orang lain dan juga di luar negeri sudah sejauh mana. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih pada Dokter Alam ya. Dokter Alam juga mensupport saya ya, karena untuk statistik saya, aduh Dokter Alam itu ahli statistik, loh kamu harus hati-hati ya dalam, kemudian ahli veta maternal juga pengujinya ini ya, yang hebat-hebat ya, Dokter Ibu Pak Ketuanya juga, dan sekali lagi selamat untuk Anda ya Bu Yuni, dan sampaikan juga selamat untuk seluruh keluarga Anda. Sekian mungkin dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Iva. Untuk selanjutnya saya akan memberi kesempatan ke Saudara Yuni untuk menyampaikan kesan-pesan terhadap kami sebagai penguji pembimbing dan juga khususnya kepada Prodi. Silakan, waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, akhirnya sampai pada di titik ini setelah perjuangan panjang. Terima kasih kepada Dr. Hadi selaku Kaprodi sekaligus penguji ketua sidang di sini. Kemudian kepada segenap tim penguji, Prof. Iva, Dr. Alam Syah Aziz. Terima kasih. Mungkin saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana rasa terima kasih saya besarnya terhadap beliau-beliau ini yang telah dengan gigihnya membimbing saya sehingga akhirnya saya ada di titik ini yang penuh dengan dedikasi tanpa lelah membimbing saya. Terima kasih kepada segenap tim penguji, Dr. Prof. Yusuf, Dr. Wendy, dan penguji-penguji yang lain. Terima kasih kepada Kemenkes RI atas support pembiayaan kuliah saya di Unpad ini. Kemudian terima kasih juga kepada orang tua, mertua, suami yang telah menjadi support sistem yang baik sehingga saya akhirnya bisa lulus dari Magister Kebidanan Unpad saat ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman tugas belajar Kemenkes Kebidanan Angkatan 24. Terima kasih kepada teman-teman Angkatan 24 atas supportnya, atas motivasinya, dan atas kerjasamanya selama ini. Sehingga akhirnya saya ada di sini. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari Unpad ini akan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya dan untuk institusi saya bekerja. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga segera menyusul. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Dr. Hadi. Baik, terima kasih
Terima kasih. Baik, ya saya selamat ya Bu Yuni. Baik, sidang ujian tesis saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penguji dan pembimbing yang telah hadir pada ujian ini. Terima kasih Prof. Iva, Prof. Yusuf, dan Dr. Alamsyah dan Dr. Susandewi. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Hadi, Assalamualaikum. Prof. Yusuf, Prof. Selamat Iva, ya, Dr. Yuni. Alam, Dr. Wendy, Nuhun, Prof. Iva. Bu Ana. Terima kasih Sama. semuanya. Terima kasih. Mohon live ya. Izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, terima kasih Bu Ana dan teman-teman semuanya. Sama-sama.